baik Maha Kuasa. Kemudian salam disampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita istiqomah tetap melakukan amal ibadah dengan panduan yang disampaikan beliau berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Bapak Ibu muliakan, malam ini kita akan membahas tema yang sederhana, yaitu keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Secara langsung kita tidak membahas mengenai nuzul Quran, tapi paling tidak sentuh-sentuh Al-Quran kita coba sampai malam hari ini. Rasul menyebut sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik terakhir kata Rasul adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan insyaallah termasuk kita yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, menyampaikan pula kepada orang lain. Untuk itu, dalam kesempatan yang sederhana ini saya memiliki 3 poin saja. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk yang paling lurus. Yang kedua, Al-Quran sebagai syifa, penawar atau obat bagi orang beriman. Ketiga, Al-Quran merupakan penolong nanti di hari akhirat atau di hari kiamat. Pertama kita awali, Al-Quran merupakan petunjuk yang paling lurus. Ini untuk surah Al-Isra ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sebelum Quran ini kata Allah, petunjuk yang paling lurus. Kalau ada aturan manusia yang dibuat oleh manusia, ini sudah ada modifikasi, perbaikan, penambahan dan atau pengurangan. Bahkan undang-undang dasar 45 saya sudah mengatakan mendengar berapa kali. Tahun 19, tahun 2000, 2001 dan 2002. Artinya bahwa kalau hanya ciptaan manusia, karya manusia atau buatan manusia, pasti selalu ada perubahan dan perbaikan. Tetapi Al-Quran insyaallah mulai kemarin nanti mulai datang Al-Quran, kemudian sampai hari akhirat insyaallah hari kiamat tidak ada perubahan Quran. Ini merupakan petunjuk kepada manusia. Saya beberapa contoh secara ilmiah dilakukan penelitian oleh orang lain. Sambil salah satu di antaranya penelitian Maurice Bucaille, seorang peneliti dari Prancis. Dia coba meneliti baca Al-Quran dilihat di surah Ar-Rahman 2 ayat 19 sampai 21. Marajal bahri al-baqiyan bainahuma wa la yabghiyan. Fabi'i ana rabbikuma tukadziban. Dan 3 ayat ditelitinya. Allah menyatakan 2 air laut bertemu, satu asin satu tawar. Kemudian kata Allah ayat 20-nya itu, di antara keduanya ada pembatas dan tidak saling memasuki. Batas ini bukan dibuat tembok, enggak. Batas adalah ilahiyah, Allah membatasi. Ini adalah satu tawar, satu asin. Bertemu keduanya, tapi tidak saling memasuki. Diteliti oleh Maurice Bucaille. Benar enggak ayat ini? Di manakah ini ditemukan laut ini? Dicari-carinya, ketemu ayatnya. Ketemu di selat Gibraltar, itu di Spanyol. Dia ke sana, perhatikannya, air tadi satu nan kuning, ada kejauhan itu keluar kehitaman. Ini yang asin, ini yang tawar. Enggak masuk ketemu. Tak ada pembatas langsung secara garis besar, tapi Allah katakan bertemu 2 air laut ini. Ada pembatas tapi tidak oleh manusia. Pembatas dengan Allah dan ilahiyah, enggak ketemu ini.
Karena itulah peneliti yang mengatakan seperti itu dia akhirnya masuk Islam. Dia seorang pada Prancis, seorang peneliti dari Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Nanti bisa dicek di internet. Nama Maurice Bucaille, seorang peneliti dari Prancis. Berhenti 3 ayat saja. Dan lihat dia Quran merupakan satu yang paling lurus, yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Bahkan satu-satunya kitab yang tidak pernah berubah waktu ke waktu dari zaman ke zaman adalah Al-Quran. Sama contoh kedua, itu telahan dari Dr. Muhammad Yahya Waduni. Dia 6 tahun pelajari siang malam Al-Quran ini. Dia berdekan, bahkan berjalan ke Korea, ditelitinya semua kitab Injilnya. Injil di Amerika, di Afrika, di Inggris, di Kanada, berbeda. Dan hampir setiap saat ada perubahan dan perbaikan. Di Al-Quran, mulai tahun sekian sampai sekarang tidak ada perbedaan. Setelah dia katakan, ya itulah benar. Itu dia 6 tahun Bapak Ibu belajar Al-Quran, membaca semua. Artinya sebab benar, hasil penelitian itu. Itu artinya bahwa kalau benar dari Allah, justru tidak pernah dapat peletakan orang tidak akan pernah kekuatan lemah, bahkan lemah pada orang lain. Oleh kemudian itu real bahwa Al-Quran merupakan jalan yang paling lurus. Akbar. Tapi kemudian sisi lain, kalau kita perhatikan lebih jauh, ketika Al-Quran diturunkan ini dibantah oleh Quraisy. Hai Muhammad, itu masih ritual ini, kamu pernah ada ini. Kok kalian menciptakan ini, kata dia. Surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, wajib untuk menjawabnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Al-Baqarah 23 dan 24. Hai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau mereka masih ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini yang kami turun kepadamu, bilang sama mereka, buatlah satu surah saja. Coba contoh surah saja. Artinya bahwa kalau mengatakan saya yang membuatnya, saya bisa menciptakannya, pasti bersiap, pasti mampu. Cobalah, kata Rasulullah bulan ayat tadi, cobalah contoh surah saja. In kuntum shadiqin, kalau memang benar saya membuatnya. Ayat dikatakan oleh Allah, fa in lam taf'alu, kalau tidak sanggup, wa lam taf'alu, pasti tidak sanggup Allah. Karenanya takut terhadap neraka jahanam yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Artinya kalau nggak sanggup kalian, udahlah neraka lebih menantang saya, kata Rasulullah. Istilah langsung seperti itu. Bahwa bila membiarkan ini salah satu ayat yang menangkis tuduhan itu. Lebih jauh di surah ayat 88. Nanti baca, Qul insul jin wa ma'iyya tabimis bi hadzal Qur'an la ya'tuna bil misli walau kana minhum bi ba'dhin zahira. Itu surah 88. Kata Muhammad, andaikan pun berkumpul semua manusia dan jin, lakin terjadi suan jinnu ala ayat tulis di hadzal Quran. Anda berkumpul semua manusia dan jin untuk mencontoh Al-Quran, la ya'tuna bimislih, mereka akan untuk mencontohnya. Walau kada waktu lewat zuhira, tidak ada satu sama lain saling membantu. Kalau satu semua punya ayatnya, satu surahnya, pasti akan mampu kepada Allah. Dibantah Al-Quran pada surah seorang dari Al-Baqarah 23 dan surah Al-Isra ayat 88. Bahwa justru Allah katakan kumpul semua di dunia ini manusia dan jin untuk mencontoh Al-Quran, la ya'tuna bimislih, pasti akan sanggup pada Allah. Nah, salah satu buku yang saya menarik itu bisa dicari punya, yaitu oleh Muhammad Hussein Haikal.
dalam bukunya Hayatun Muhammad, sejarah hidup Muhammad. Apa kata beliau di bukunya? Salah satu di antaranya, sengaja Allah ciptakan Rasul kita itu ummi, tak pandai nulis dan pandai membaca, agar orang tak tuduh Rasul Al-Quran. Karena logika Bapak Ibu sudah pas menurut akal kita, kalau orang tak bisa nulis, tak bisa baca, apa bisa mengarang sebuah buku? Tak bisa. Dia mesti bisa, baca tak bisa. Bukan dia bodoh, sengaja Allah tetapkan dalam anisa dari Muhammad Hussein Hakal tadi, sengaja Allah buat Muhammad kita ini, Rasul kita ini nggak bisa terus bisa baca, agar orang tidak menuduh Al-Quran Tuhan perbuatan dia. Itu pun ternyata itu pun orang tuduh Al-Quran ciptaan Muhammad manusia dan sebagainya. Tapi kita bahas tadi, ternyata Al-Quran sudah bantah dan bahkan mereka tidak mampu. Terus tadi sumber kita pertama Al-Isra ayat yang ke-9. Yang kedua, Al-Quran merupakan syifa, penawar, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak Ibu, teman anak kami yang belajar, silakan cek nanti pada surah Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi syifa, penawar dan obat bagi orang-orang beriman. Ya, jadi sudah ada dua kata kuncinya, syifa dan rahmat, penawar dan sebagai rahmat. Kemudian kan, itu dia perilmuan kita. Satu antara itu adalah seorang peneliti dari Florida, Amerika Serikat, yang bernama Muhammad Al-Bahi, Dr. Muhammad Al-Qadi. Ya, saya ulangi, Dr. Muhammad Al-Qadi. Bisa dicek di handphone masing-masing. Seorang peneliti dari Florida, Amerika Serikat. Apa tadi ya? 99% orang stres, depresi itu mampu disembuhkan dengan membaca Al-Quran atau didengarkan Al-Quran dengan baik. Saya ulangi kata dia, 97% dari orang depresi, orang stres, orang yang galau, gelisah, cemas, takut berlebihan, 97% bisa sembuh dari penyakit depresi, stresnya itu. Al-Quran beri informasi kepada kita. Di surah Al-Araf ayat 204. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ulangi Al-Araf 204. Apabila dibacakan Al-Quran, kata Allah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu, simaklah, dengarlah baik-baik, pahami baik-baik, wa ansitu, dan diamlah, kata Allah, la'allakum turhamun, akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang baca Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, dengarkan, pahami, simak dengan baik-baik, insyaallah kita mendengarkan pun mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat penelitian yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Malaya Malaysia, UM Malaysia, Universitas Malaya Malaysia. Di sana mereka ambil dua kelompok. Satu kelompok yang sakit, mereka di sana yang pesakit ya. Jadi yang sakit atau pasien, satu kelompok ini setiap hari dengan Al-Quran dibacakan, baik umpamanya di kaset atau umpamanya katakan di handphone, dulu mungkin baca Quran setiap saat. Kelompok yang kedua tak pernah dengan baca Al-Quran, hanya datang dokter, diobati, dimotivasi sembuh, dikasih obat, suntik, selesai. Ini tetap seperti itu juga pertamanya, datang dokter, dinasihati, diberi motivasi, kasih obat, suntik, selesai. Tambah lagi di sini kedua, ada surat Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa jauh lebih cepat sembuhnya pasien yang dengan Al-Quran ketimbang kelompok yang tidak baca Al-Quran. Ini adalah membuktikan bagi kita semua bahwa Allah dasarkan surah Al-Araf bersebutkan itu adalah Al-Quran dibacakan dengan baik, didengar atau dengan baik, insyaallah kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran merupakan syifa atau obat bagi orang-orang yang beriman.
Juga penelitian yang oleh Profesor Dr. Zeki Derajat dalam buku Ilmu Jiwa Agama. Mungkin kalau pernah saya sampaikan ulangan ini, kalau pernah, kalau tidak mungkin pertama saya sampaikan ini. Apa kata dia? Orang yang sakit itu sebenarnya kata dia, itu obatnya, kalau kontribusi obat medis atau dokter hanya 30%. Obat itu yang paling pas adalah kombinasi obat dari dokter dengan obat psikis, kejiwaan. Dimotivasi dia, diberikan sambil penghargaan, berikan pokoknya untuk hidup kembali dalam artian motivasi dihidupkan, gairah hidupnya dinaikkan, kemudian hatinya digembirakan. Dan salah satu yang paling memberikan kontribusi kata beliau untuk menenangkan pikiran manusia adalah dengan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Dan kata ketiga, baca Al-Quran, berzikir dan berdoa ini merupakan bagian sangat penting sekali dalam untuk dapat kembali membahagiakan hati seorang. Lalu kata dia bahwa kombinasi dari dua pendekatan inilah katanya kesembuhan akan dicapai oleh seseorang itu. Tapi kontribusi psikis dalam artian membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kata jauh besar ketimbang kontribusi barangkali obat, pil, suntik dan sebagainya. Karenanya ini telah dimuatkan kita semua bahwa ternyata Al-Quran bukan sifat, penawar dan obat bagi orang yang beriman. Terakhir yang ketiga, dalam malam ini sudah bisa bicara dari jam 2, jam 8 Jangan dekat, lama-lama pun nanti bapak ibu yang akan memasak lagi ini ya, sahur ya. Terakhir yang ketiga, Al-Quran insya Allah dapat memberikan bantuan syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Rasul jelaskan sebuah hadis yang oleh Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran kata Rasulullah. Yang baca Al-Quran insyaallah dia akan datang di hari akhirat atau di hari kiamat, di hari pembalasan, dia akan datang kepada kalian untuk beri bantuan kepada orang yang rajin membacanya. Nah, Bapak Ibu muliakan, mudah-mudahan dengan sedikit sentuhan malam hari ini mari kita kembali rajin dan betul-betul belajar mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah hidup kita terarah, yang lurus, InsyaAllah memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Semua cara pastikan mudah-mudahan berguna kepada kita semua. Fasalul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.